Oke, selamat malam semuanya. Untuk pertemuan minggu ke-12, saya akan membagikan, saya akan menyampaikan materi kita selanjutnya. Kemarin kan untuk yang pertama-tama karakteristik jalan udah. Ini yang kita lakukan survei itu yang mengklarifikasikan jenis kerusakan jalan tergantung perkerasannya ya. Ada perkerasan kemarin ada yang sama rigid pavement. Udah ada retak buaya dan lain-lainnya itu sudah. Kemudian kita lanjut untuk selanjutnya adalah identifikasi tingkat kerusakan, juga udah disurvei sama kalian semua. Ini langkah-langkahnya sudah juga. Jadi untuk bisa tingkat kerusakan berdasarkan metode yang digunakan. Kemarin kan ada metode Bina Marga, PCI, sama Aspal Institute. Kemudian next-nya, kita akan mempelajari tentang jenis penanganan kerusakan jalan. Jadi silahkan untuk yang memerlukan materi ini bisa di screenshot. Karena saya nggak bagiin materi ini ke kalian. Saya hanya nyampein aja lihat berdasarkan video ini, jadi kalian bisa belajar dengan cara mendengarkan video ini atau screenshotnya atau mencatat ulang. Terserah kalian, kalian punya cara belajar masing-masing. Sarankan ini bisa di screenshot, nanti kalian bisa baca-baca. Pertama, itu ada metode perbaikan standar. Untuk pertemuan kali ini kita menggunakan metode perbaikan standar dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi ini metodenya dari Bina Marga. Metode ini sudah ada sejak tahun 1995. Untuk jenis-jenis metode penanganan tiap kerusakan itu ada 6. Ada 6 metode. Yang pertama adalah metode perbaikan atau P1. Yang pertama itu adalah penebaran pasir. Penebaran pasir itu berdasarkan jenis kerusakan yang ditangani adalah lokasi-lokasi kegemukan aspal, terutama pada tikungan dan tanjakan. Kemudian, langkah-langkah penanganannya, yang pertama adalah memobilisasi peralatan, pekerja, dan material ke lapangan. Yang kedua, memberikan tanda pada jalan yang akan diperbaiki. Yang kedua ini sangat penting ya. Jadi untuk semua jenis pekerjaan jalan untuk perbaikan jalan, atau survei jalan, itu perlu adanya tanda atau rambu yang diberikan yang seperti kerucut itu, atau kalau perlu adanya petugas yang aba-aba kalau di daerah tersebut sedang diadakannya kemudian selanjutnya yang ketiga adalah membersihkan daerah dengan air kompresor. Jadi kita harus membersihkan daerah-daerah tersebut dari kotoran-kotoran atau dari hal-hal yang mengganggu konstruksi perbaikan jalan atau konstruksi-konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan tentunya. Kemudian setelah itu adalah menebarkan pasir kasar atau agregat halus yang ketebalannya itu lebih dari 10 mm di atas permukaan yang terpengaruh kerusakan. Jadi untuk pekerjaan, karena ini pekerjaan perbaikan, jadi yang perlu dilakukan perbaikan itu kan yang titik itu aja kan. Misal ada yang itu kita kasih atau kita tebarkan pasir kira-kira tebalnya lebih dari 10 mm di atas daerah yang terpengaruh kerusakan. Setelah itu
kita lakukan pemadatan tuh dengan pemadatan ringan dulu. 1 sampai 2 ton sampai diperoleh itu. Untuk yang metode perbaikan P1. Untuk selanjutnya adalah metode perbaikan P2 atau pengaspalan. Untuk jenis kerusakan yang ditangani untuk metode ini, yang pertama adalah kerusakan tepi bahu jalan beraspal, kemudian retak buaya yang dimensinya itu kurang dari 2 mm, retak garis lebar dimensinya kurang dari 2 mm, dan terkelupas. Untuk langkah penanganannya yang pertama adalah memobilisasi peralatan, pekerja, dan material ke lapangan, kemudian membersihkan bagian yang akan ditangani dengan air kompresor, permukaan jalan harus bersih dan kering. Ini untuk langkah-langkahnya sama sama yang tadi ya. Kemudian kita harus menyemprotkan dengan aspal keras sebanyak 1,5 kg per meter persegi dan untuk cutback-nya itu 1 liter per meter persegi. Kemudian bisa menebarkan pasir kasar tuh atau agregat halus 5 mm hingga rata. Selanjutnya melakukan pemadatan mesin pneumatik sampai diperoleh permukaan yang rata dan tidak mempunyai kepadatan optimal, kepadatannya itu 95%. Selanjutnya untuk metode perbaikan P3 atau pelapisan retakan, itu jenis kerusakan yang ditangani adalah lokasi-lokasi retak suatu daerah, suatu arah dengan lebar retaknya itu dimensinya kurang dari 2 mm. Untuk langkah-langkah penanganannya, yang pertama adalah memobilisasi peralatan, pekerja, dan material ke lapangan. Selanjutnya, membersihkan bagian yang akan ditangani dengan air kompresor, sehingga permukaan jalan itu bersih dan kering. Sama ya, sama yang tadi ya. Kemudian menyemprotkan tekot 0,2 liter per meter persegi di daerah yang akan diperbaikin. Jadi disemprot dulu tuh wilayah yang mengalami kerusakan sama tekot. Setelah itu ditebar dan meratakan campuran aspal beton pada seluruh daerah yang telah diberi tanda. Selanjutnya melakukan pemadatan ringan 1-2 ton sampai diperoleh permukaan yang rata dan kepadatan optimumnya mencapai 95%. Untuk metode yang keempat adalah metode perbaikan atau pengisian retak. Itu untuk jenis kerusakan lokasi-lokasi retak satu arah dengan lebar retakan lebih dari 2 mm. Untuk langkah penanganannya, yang pertama sama memobilisasi, membersihkan bagian, mengisi aspal dengan cutback-nya, menebarkan pasir pada retakan yang telah diisi aspal sebenarnya itu 10 mm. Yang perlu di highlight di sini ada atau di garis besar yaitu memadatannya minimal 3 lintasan dengan baby roller. Jadi untuk kerusakan atau pengisian retak ini yang P4 itu dengan baby roller aja ini sudah cukup. Seperti itu. Kemudian yang kelima, metode perbaikan P5 atau penambalan lubang. Itu untuk jenis kerusakan yang ditangani adalah lubang kedalaman lebih dari 50 mm, keriting kedalaman lebih dari 30 mm, alur kedalaman lebih dari 30 mm, ambles kedalaman lebih dari 50 mm, jembul kedalaman lebih dari 50 mm, kerusakan tepi perkerasan jalan, dan retak buaya itu lebarnya lebih dari 2 mm. Langkah penanganannya, yang pertama menggali material sampai mencapai lapisan di bawahnya. Jadi daerah yang terkena atau yang terpapar kerusakan itu digali dulu tuh sampai lapisan bawah, kemudian dibersihkan. Ini cukup dengan bekerja atau tenaga manusia. Setelah itu kita bisa menyemprotkan lapisan resap pengikat atau prime coat dengan takarannya itu 0,5 liter per meter persegi. Kemudian kita menebarkan dan memadatkan campuran aspal beton sampai diperoleh permukaan yang rata. Dan untuk sebagai catatan atau yang perlu di-highlight di garis bawahi, ini untuk pemadatannya bisa menggunakan baby roller, itu minimum lintasannya 5 kali lintasan. Bagaimana kalau lebih dari 5 lintasan? Oh silahkan, itu boleh. Setelah itu yang terakhir ada metode perbaikan P6 atau perataan. Untuk jenis kerusakannya ini bisa dilihat untuk lokasi keriting, lubang alur, penurunan itu ada dimensinya, spesifikasinya. Kemudian untuk langkah penanganannya sama kita harus bersihkan dulu bagian yang akan ditangani dengan tenaga manusia. Taburkan tekotnya 0,5 liter per meter persegi, kemudian
Taburkan campuran aspal beton, kemudian memadatkan sampai diperoleh permukaan yang rata. Setelah itu kita bisa memadatkan dengan baby roller, minimum 5 lintasan. Lebih oke. Untuk selanjutnya adalah perbaikan dengan cara overlay atau pelapisan ulang. Untuk konstruksi jalan yang telah habis masa pelayanannya, telah mencapai indeks permukaan akhir yang perlu diberi lapisan tambahan untuk dapat kembali mempunyai nilai kekuatan, tingkat kenyamanan, tingkat keamanan, tingkat kekedapan terhadap air, dan tingkat kecepatan air mengalir. Langkah-langkahnya yang pertama adalah eh, sebelum kita merencanakan perbaikan jalan dengan overlay, yang perlu diperhatikan adalah LHR atau lalu lintas harian rata-rata di daerah tersebut. Dilakukan dengan cara survei secara langsung di lapangan. Jadi biasanya ada yang survei itu di lapangan. Kita harus menghitung lalu lintas harian yang lewat. Jadi untuk satuan kendaraan per hari per 2 lajur. Jadi lajur kanan, lajur kiri itu semuanya harus dihitung. Kemudian untuk yang kedua adalah koefisien kekuatan relatif atau A dari tiap jenis lapangan. Untuk kekuatan struktur perkerasan jalan lama itu existing pavement diukur menggunakan alat FWD atau dinilai dengan menggunakan tabel berikut. Jadi ada koefisiennya tuh, koefisien kekuatan relatif atau A. Ini untuk bahan, silakan bisa dibaca atau di screenshot. Jadi ini kita tinggal ngelihat tabel aja nih. Kita kan survei nih. Kalau ada, semisal nih contoh, ada sedikit atau sama sekali tidak terdapat retak kulit buaya atau hanya terdapat retak melintang dengan tingkat keparahannya yang rendah. Kalau retak kan retak yang tipis itu kan yang nggak mengganggu perjalanan ya, tanda kutip ya. Itu kan berarti it's okay lah kita kasih koefisien kekuatan relatifnya itu antara 0,35 sampai 0,40. Jadi ini di kira-kira nih untuk retaknya itu masih bisa membuat pengguna jalan nyaman, nggak mengalami jalan atau apapun, kita bisa kasih nilai koefisien relatifnya tuh 0,35 sampai 0,4. Jadi terserah mau kasih berapa, 0,36. Kita kan punya aspek penilaian sendiri-sendiri ya. Yang penting itu masih dalam range tersebut. Itu untuk bahan lapis permukaan beton aspal. Kemudian untuk yang lapisan pondasi yang distabilisasi itu ada spesifikasinya sendiri. Nih, ada dimensi atau ada jenis atau prosentasenya masing-masing. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian ini juga untuk lapis pondasi atau lapis pondasi yang bawah atau yang granular. Ini ada juga. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tebal lapisan jalan utama. Struktur pergerakan lentur umumnya terdiri dari lapis pondasi bawah atau subbase force, lapis pondasi atau base force, dan lapis permukaan atau surface force. Untuk mengetahui tebal lapisan jalan utama dapat diperoleh dari Departemen Pekerjaan Umum setempat. Jadi untuk mengetahui atau kita kan hanya ini kan hanya mencakup perbaikan kan. Kalau perbaikan itu kita nggak perlu seperti merencanakan ulang kan. Jadi kita bisa dapat informasi sebelumnya seperti tebal lapisan jalan lamanya itu diperoleh dari Departemen Pekerjaan Umum. Jadi siapa nih yang bikin jalan ini sebelumnya? Oh, itu ada tuh di Departemen Pekerjaan Umum. Kita bisa dapat data-datanya dari situ untuk mempermudah proses perbaikan jalan. Kemudian ada namanya indeks tebal perkerasan atau ITP. ITP ada. Itu diperoleh dari mengkalikan masing-masing tebal lapisan jalan atau subbase force, base force, dan surface force-nya dengan koefisien kekuatan relatif atau A. Kemudian angka ekuivalen beban gandar sumbu kendaraan atau masing-masing golongan beban gandar itu ditentukan menurut tabel pada lampiran D. Jadi kan ada angka ekuivalen tuh tergantung dari sumbu kendaraannya.
ekuivalen itu beban ganda satu sumbu tunggal dalam kilonewton dibagi 53 kilonewton di pangkat 4. Hasilnya nanti berapa? Gitu. Kemudian ada lalu lintas pada lajur rencana. Jadi ini untuk dengan D besar D kecil dikali DL kali W18. Ini untuk faktor distribusi lajur DL-nya. Untuk faktor distribusi arah atau DD itu nilainya 0,5. Biasanya diambil 0,5. Ada beberapa kasus khusus terdapat pengecualian di mana kendaraan berat cenderung menuju satu arah tertentu. Distribusi arah biasanya dipakainya 0,5. Untuk faktor distribusi lajur atau DL, ini tergantung jumlah lajur per arahnya ya. Kemudian ada modulus resilient. Dalam pedoman ini diperkenalkan modulus resilient atau MR sebagai parameter tanah dasar yang digunakan dalam perencanaan. MR tanah ini juga dapat diperkirakan dari CBR dasar atau standar dan hasil atau nilai tes soil index-nya. Korelasi modulus resilient dengan nilai CBR itu dapat digunakan untuk tanah berbutir halus. Kemudian ada reliabilitas, itu untuk menyertakan derajat kepastian atau degree of certainty dalam proses perencanaan untuk menjamin bermacam-macam alternatif perencanaan akan bertahan lama selang waktu yang direncanakan. Ini ada selanjutnya ada indeks permukaan atau IP. Untuk IP sendiri sebentar. Itu menyatakan nilai ketidakrataan dan kekuatan perkerasan yang berhubungan dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. Ini tergantung nih untuk nilai IP-nya tuh ada 2,5 atau 2. 2,5 untuk permukaan jalan yang masih stabil dan baik, 2 untuk menyatakan tingkat pelayanan terendah bagi jalan yang masih mantap. 1,5 itu untuk menyatakan tingkat pelayanan rendah yang masih mungkin atau jalannya itu tidak terputus. Kalau yang nilainya 1 itu menyatakan permukaan jalan dalam keadaan rusak berat sehingga sangat mengganggu lalu lintas kendaraan. Ini ada kualifikasi jalannya menurut Departemen Pekerjaan Umum nih. Jadi berdasarkan tabel ini. Untuk selanjutnya, indeks tebal perkerasan perlu atau ITP perlu. Ini diperoleh dari nomogram untuk pencatatan tebal. Ini untuk perbaikan jalan dengan rigid pavement. Tadi kan overlay, setelah itu ada yang dari rigid pavement. Itu untuk struktural yang terdiri dari pelat beton semen yang bersambung atau tidak menerus tanpa atau dengan tulangan atau menerus dengan tulangan. Itu untuk beton semen bersambung tanpa tulangan, perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan, perkerasan beton semen menerus dengan tulangan, dan perkerasan beton prategang. Untuk langkah-langkahnya sama, kalian harus menghitung volume dulu, volume lalu lintas harian atau LHR, kemudian volume dan komposisi lalu lintas, menghitung kumpulan, menghitung jumlah kendaraan niaga atau JKN, menghitung perkerasan, menghitung tulang dan sambungan, bisa. Setelah itu ada yang terakhir adalah analisis biaya.
Ini analisis biaya kita bahas ada analisis peralatan, analisis tenaga kerja, pasti ya. Bahan, gila. Yang penting ini dulu untuk metodenya. Metode perbaikan. Untuk pertemuan atau materi kali ini saya cukupkan sampai